Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to Subtitling and Interpreting class with me, Gulit Tornado Taufan. Jadi untuk paruh kedua semester ini ya, setelah UTS, saya bertanggung jawab untuk mengampu mata kuliah Subtitling and Interpreting. Nah, for today, we are going to discuss introduction to subtitling. So we are going to learn some basic principles, basic things ya regarding subtitling. Jadi untuk hari ini kita masih mempelajari hal-hal yang bersifat umum begitu. So the first one, what is subtitling? Nah, by definition, we can define subtitling as a translation practice that consists of rendering in writing. Jadi bisa dikatakan bahwa subtitling ini adalah salah satu bagian dari dunia translation secara luas itu. Namun tentu saja subtitling memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang lain, misalnya interpreting maupun translation itu sendiri ya. Nah, seperti yang kita sama-sama tahu ketika misalnya kita menonton film ya, bahwa subtitle ya usually is placed at the bottom part of the screen. Jadi ketika kita menonton film di televisi atau mungkin di laptop, maka subtitle biasanya akan muncul di bagian bawah layar. Oke. Nah, the translation into a target language can be the first one, dialogue exchanges uttered by different speakers. Jadi subtitle yang kita biasa baca itu sebagian besar memang merupakan dialog yang disampaikan atau diucapkan oleh speakers. Dalam hal ini speakers tentu saja misalnya kita menonton film, speakers yang dimaksud adalah aktor. Atau ketika kita menonton talk show atau reality show, maka speakernya adalah orang-orang yang memang sedang berbicara di dalam program itu. However, we need to remember that subtitling is not only related to dialogue. Why? Nah, because other verbal information that appears written on the screen, such as letters, banners, and inserts, can also be classified as subtitle. Jadi, hal-hal lain di luar dialog bisa jadi juga masuk ke kategori subtitle. Misalnya, ketika kalian misalnya suka nonton sepak bola, pada menit-menit tertentu ada pop up begitu berupa tulisan yang berisi tentang misalnya skornya berapa ya, atau ketika misalnya ada pergantian pemain, siapa pemain yang masuk, siapa yang keluar, ada tulisan di sana, itu sebenarnya juga masuk ke kategori subtitle. Information that is transmitted orally in the soundtrack, it can be song lyrics or voice off. Nah, mungkin ada dari kalian yang pernah nonton film terus di dalam layar di layar itu muncul tulisan misalnya screaming misalnya. Artinya ada seseorang yang sedang berteriak di sana. Maka tulisan screaming di sana juga termasuk kategori subtitle. Atau ketika ada banyak orang yang tepuk tangan misalnya, terus kemudian ada tulisan people are clapping misalnya, itu juga subtitle. Atau ketika misalnya ada lagu yang sedang diputar di dalam acara itu, terus kemudian ada lirik dari lagu itu yang dimunculkan di layar, itu juga masuk ke kategori subtitle. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa subtitle bukan hanya terkait dengan dialog, bukan. Nah, next, subtitling versus dubbing, saya pikir ini bisa kita skip karena memang sudah cukup jelas ya. Terus kemudian subtitling versus interpreting versus translation itu juga bisa dibaca. Ini hanya terkait dengan format saja antara source dan target language-nya. Nah,
There are several considerations, that we need to take into account when we talk about subtitling. The first one is spatial considerations. It is related to space, Jadi ini terkait dengan ruang dan juga batasan-batasan, misalnya space yang kita punya di dalam layar. Next, temporal considerations. Untuk yang ini, temporal maksudnya adalah terkait dengan waktu atau timing. Dan the next one, linguistic considerations, ini adalah terkait dengan bahasa. Oke, kita coba untuk bahas satu persatu. Oke, for the spatial considerations, sebelum saya jelaskan begitu, perlu diingat bahwa ketika kita berbicara tentang subtitling, maka kita berbicara tentang media yang kita pakai, atau media di mana subtitle itu akan muncul. Biasanya kita membaca subtitle itu di televisi atau di laptop seperti itu. Nah, yang perlu diingat bahwa televisi memiliki keterbatasan secara spesial, dalam hal ini misalnya ukuran layarnya. Itu juga berlaku pada laptop atau mungkin handphone, Maka dari itu spatial consideration ini perlu kita perhatikan. Oke. Salah satu prinsip yang penting adalah bahwa the subtitle should attract as little attention as possible. Maksudnya di sini adalah jangan sampai subtitle yang kita buat itu mengganggu. Jadi ketika subtitle yang kita buat memenuhi sebagian besar ukuran layar, maka subtitle itu bisa dikatakan tidak baik. Subtitle yang baik adalah subtitle yang tidak memakan terlalu banyak ruang di dalam layar. Prinsipnya adalah selama itu sudah bisa terbaca dengan baik, maka cukup. Seperti itu. Nah, next, usually, subtitle is pushed off the bottom of the screen. Nah, secara umum subtitle seperti yang saya yakin kalian juga sudah paham, berada di bagian bawah layar atau screen, Walaupun ada beberapa subtitle yang tidak berada di bagian bawah, misalnya subtitle yang berbahasa Jepang atau Mandarin bisa jadi ada di sebelah pinggir, begitu, kanan atau kiri. Tapi secara umum subtitle memang adanya di bagian bawah. Nah, usually subtitle is displayed horizontally. Jadi secara umum, sekali lagi secara umum, subtitle itu biasanya horizontal, Kalaupun ada yang vertikal, itu cukup jarang, Seperti misalnya di subtitle yang berbahasa Jepang mungkin saja vertikal, Tapi secara umum ketika kita lihat nonton film misalnya, itu horizontal, ada di bawah, bagian bawah layar. Nah, salah satu tren terkait dengan dunia subtitling sendiri adalah bahwa shared font types yang sering dipakai adalah Arial dan Helvetica. Jadi subtitle yang sering kita baca baik itu di acara televisi maupun mungkin di internet begitu, itu jenis fontnya sebagian besar hanya dua ini, karena memang dua jenis font ini bisa dikatakan yang paling nyaman untuk dibaca. Misalnya Arial, seperti yang kita tahu karakteristiknya adalah dia cenderungnya tegas seperti itu dan cukup mudah untuk dibaca dibandingkan font-font jenis lain. Namun demikian ini bukan sesuatu yang harus, Jadi boleh menggunakan font lain walaupun bisa jadi ketika kita membaca font itu kurang nyaman. Maximum number of characters per line is 35 to 39. Jadi dalam satu baris subtitle, jumlah maksimum karakternya termasuk di dalamnya adalah spasi,
adalah 35 sampai 39. Trennya seperti itu. Walaupun ada juga subtitle yang jumlah karakternya itu lebih dari 39, bisa jadi malah 50 atau lebih. Oke. Maximum lines per display are 2 lines. Nah, biasanya subtitle yang dianggap baik adalah ketika dalam satu kali pop up atau dalam satu kali kemunculan itu hanya maksimum 2 baris saja. Walaupun ada yang lebih, tapi biasanya yang lebih dari 2 baris dianggap tidak baik, seperti itu. Oke, next we go to temporal considerations ya. Nah, ini adalah salah satu aspek penting dalam dunia subtitling karena ini terkait dengan momen di mana subtitle itu muncul dan hilang dari layar ya. Oleh karena itu, ketika kita melakukan proses subtitling, pekerjaan yang cukup menyita waktu adalah yang terkait dengan temporal considerations ini ya. Karena apa? Prinsip utamanya adalah viewers should be able to identify who is saying what. Jadi apa yang dibaca oleh penonton adalah apa yang dibicarakan oleh aktor yang ada di dalamnya. Ya. A subtitle should appear and disappear at the precise moment. Ya. It means that when utterance starts and stops. Bahkan dalam prosesnya nanti ketika kita sedang melakukan proses subtitling, ukuran waktunya sampai pada milidetik ya, karena memang subtitle yang baik adalah yang precise seperti itu. Munculnya kapan dan hilangnya kapan itu harus benar-benar precise. Nah, the spotting of the dialogue has to mirror the rhythm of the program and the delivery of the speakers ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Bahkan hitungannya dalam milidetik seperti itu. Nah, mungkin kalian pernah nonton film ternyata subtitlenya tidak sinkron ya. Nah, hal itu adalah contoh ketika spottingnya tidak pas ya, ketika pengaturan waktunya tidak pas, sehingga kita perlu adjust atau synchronize the subtitle with the dialogues. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Nah, it is also important for us to remember that viewers assume reading speed should also be considered. Kadang-kadang ada acara tertentu atau program tertentu yang target viewersnya, target audiensnya adalah anak kecil yang baru belajar membaca, maka subtitlenya juga harus dipikirkan seperti itu. Atau orang-orang penonton yang memiliki kebutuhan khusus, itu juga harus dipikirkan ketika kita membuat subtitle. Nah, this is an example of the process of subtitling ya, terkait dengan temporal consideration tadi. Kotak yang berwarna merah di situ adalah the subtitle number, jadi itu adalah subtitle ke-21. Sementara kotak yang berwarna biru itu adalah pengaturan waktunya, dan kotak yang berwarna hitam adalah subtitlenya sendiri. Nah, silakan dilihat di kotak yang berwarna biru ya. Ada 2 waktu di sana yang terpisah oleh spasi. Yang pertama adalah waktu kemunculannya dan yang kedua adalah waktu menghilangnya ya. 2 digit pertama itu adalah mengacu pada jam. Sementara 2 digit berikutnya adalah menit. 2 digit ketiga di situ 20 itu adalah detik, dan 2 digit terakhir adalah milidetik. Nah, artinya apa? Subtitle yang kita buat nantinya harus benar-benar precise sampai pada ukuran milidetik begitu, karena bisa jadi dalam 1 detik orang mengucapkan lebih dari 2 kata atau bahkan mungkin lebih begitu.
Oke, prosesnya nanti akan kita pelajari dengan menggunakan aplikasi atau program tertentu, ya. Bisa jadi tampilannya akan berbeda dengan tampilan yang kalian lihat saat ini di layar. Oke, the next consideration, and this one is very important, ya, is the linguistic ones. Nah, terkait dengan aspek bahasa di sini, subtitle yang kita buat harus, ya, atau sebaiknya memang semantically adequate account of the original dialogue. Ada kata-kata semantik di sini yang mengacu kepada makna. Maksudnya adalah bahwa subtitle yang kita buat harus relevan secara makna dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang dibicarakan di dalam source-nya. Ya, jangan sampai misalnya ketika aktornya bilang run, ya, yang arti sebenarnya adalah lari, malah subtitlenya kita buat misalnya walk atau berjalan begitu. Itu akan secara makna akan berbeda, dan itu bukan merupakan contoh subtitle yang baik. Nah, salah satu strategi yang ada di dunia subtitling adalah reduction atau pengurangan di sini. Biasanya ini terkait dengan aspek spatial and temporal. Jadi ada keterbatasan ruang atau keterbatasan waktu sehingga subtitlenya harus di-reduce seperti itu. The next, semantically and syntactically self-contained, ya. Maksudnya secara semantik dan juga sintaktik itu subtitle sebaiknya disusun dengan baik seperti itu. Nah, jangan lupa juga terkait dengan bahasa ada ujaran-ujaran yang sensitif dan ofensif yang mungkin muncul di dalam dialog. Nah, dalam dunia subtitling kita harus mempertimbangkan hal ini agar subtitle yang kita buat tidak bermasalah nantinya. Nah, yang dimaksud dengan semantically adequate di sini adalah what is written in the subtitle should represent what is meant or what is delivered by the speakers. Jadi harus benar-benar relevan secara makna. Kalau tidak, maka orang akan misunderstand. Jadi kita akan menyesatkan viewers di sini. Nah, sedangkan reduction sendiri yang dimaksud di sini adalah pengurangan karena aspek waktu, karena aspek spasial juga. Itu ada dua jenis. Yang pertama adalah partial, ya, dimana hal ini relies on more concise rendering of the original. Maksudnya adalah jadi bisa jadi dialog, ya, itu terlalu panjang dan ada bagian-bagian yang bisa disederhanakan, yang bisa dihilangkan tanpa merubah makna. Maka bagian-bagian yang bisa disederhanakan itu bisa di-reduce, bisa dihilangkan. Sekali lagi prinsipnya adalah tanpa merubah makna. Ini yang dimaksud dengan partial, ya. Sementara itu ada jenis lain yaitu total, yang dimaksud di sini deletion, ya, is the omission of part of the source message. Nah, ini penghilangan secara total dalam satu momen tertentu, ya. Tentu saja tidak secara keseluruhan gitu. Maksudnya secara keseluruhan dari detik pertama sampai detik terakhir acara bukan, tapi dalam satu momen tertentu. Nah, hal ini bisa jadi secara teknis ada masalah atau memang bahasa yang dipakai oleh si penutur di dalamnya sangat tidak jelas sehingga tidak mungkin untuk diterjemahkan, sehingga pilihan yang baik adalah reduction gitu. Oke. Nah, semantically and syntactically self-contained. Maksudnya di sini adalah subtitle yang kita buat memiliki structure yang clear. So subtitle has a clear structure. Nah, it is also important to avoid any undue ambiguities. Jadi untuk menghindari kebingungan-kebingungan, misalnya dia mengatakan bahwa dia, ada pengulangan dia di sana akan menimbulkan kebingungan dia yang mana, misalnya seperti itu. Hal itu juga bisa bisa dihindari begitu. And
is a complete sentence itself. Ini tidak harus, tapi sebaiknya memang setiap momen pop-up subtitle secara struktural, kalau memang itu adalah sebuah kalimat, maka kalimatnya adalah kalimat yang lengkap, complete, bukan klausa yang sifatnya menggantung seperti itu. Nah, terkait dengan sensitive and offensive non-standard speech, ya kita sama-sama tahu bahwa di dalam film misalnya ada kata-kata kasar yang diucapkan oleh aktornya, maka dalam hal ini pada proses subtitling kita harus mempertimbangkan hal tersebut begitu. Bagaimana subtitlenya sebisa mungkin tidak menimbulkan kemarahan misalnya, atau bahkan masalah hukum ya, karena ada hal-hal yang mengatur tentang hal ini ya. It's sensitive and even offensive to write swear words and other taboo expressions ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. It means that subtitlers, orang-orang yang bergerak di dunia subtitling ini, should take this into account to make sure that the subtitles are morally and even legally appropriate and acceptable. Jadi ada aturan mengenai hal ini, sehingga kita tidak bisa sembarangan mentranslate kata-kata kasar, misalnya swearing yang ada di dalam dialog seperti itu. Okay, we go to types of subtitles. So there are different types of subtitles. Yang pertama kita berbicara tentang technical standpoint ya, ada dua jenis dalam hal ini. Yang pertama adalah open dan yang kedua adalah close. Sementara dari sisi preparation and subtitling process atau subtitling process, kita punya pre-prepared atau offline and live or real time atau online subtitling ya, subtitle. Yang berikutnya terkait dengan linguistic perspective, kita punya intralingual and interlingual. Oke. Tentang technical standpoint ya, ada dua, open dan close tadi. Yang open subtitle adalah subtitle which is integral part of the audiovisual program, usually burned onto the images and cannot be turned off. Contoh yang termasuk ke dalam jenis ini adalah subtitle yang muncul di program-program televisi ya. Itu sudah fix, kita tidak bisa memilih untuk menghilangkan atau memunculkannya kembali misalnya ya. Itu yang dimaksud dengan open subtitles. Sementara yang close adalah yang kita bisa memilih untuk memunculkannya atau tidak. Biasanya ketika kita nonton DVD ya, atau kita misalnya ketika nonton film yang kita download dari internet misalnya, itu ada subtitle yang bisa di load atau tidak. Itu adalah yang close. Terkait dengan preparation or subtitling process, ada yang pre-prepare atau yang offline ya. Ini adalah subtitle yang dibuat ya sebelum program itu rilis ya. Contohnya adalah film-film yang ada di televisi. Jadi sebelum film itu muncul di televisi atau mungkin di bioskop, maka ada proses subtitling di sana ya, baru kemudian dirilis. Nah, ini adalah fokus kita. Nanti kita akan lebih fokus kepada yang pre-prepared ini. Sedangkan yang berikutnya yang live, real time atau online, itu adalah subtitle yang that is produced at the very same time as the program is being broadcast. Nah, ini cukup sulit untuk dilakukan, tapi dengan teknologi yang saat ini berkembang begitu, subtitling yang jenis ini bisa dilakukan misalnya dengan voice recognition misalnya. Tapi kita tidak akan membahas atau berlatih untuk yang jenis kedua ini. Kita akan lebih fokus kepada yang pre-prepared atau yang offline nantinya.
Terkait dengan linguistic perspective, ada yang intralingual. Jadi, the subtitling are done atau subtitles are done in the same language as the dialogue of the audiovisual program. For example, source-nya berbahasa Inggris, subtitlenya berbahasa Inggris, atau source-nya berbahasa Indonesia, subtitlenya berbahasa Indonesia juga. Seperti itu. Next, yang interlingual. This is the translation of the spoken message of the original program into different language. Jadi di sini proses translation-nya melibatkan dua bahasa yang berbeda. Misalnya filmnya berbahasa Inggris, subtitlenya berbahasa Indonesia, atau sebaliknya, filmnya berbahasa Indonesia, subtitlenya berbahasa Inggris. Ini yang dimaksud dengan interlingual. Nah, sebagai tambahan ada juga yang bilingual subtitles, ya. This is the part of letter category and are normally produced in geographical areas where two or more languages are spoken. As in Belgium, ya, di mana di Belgia itu ada Flemish and French. Ini tentu saja cukup jarang kita temukan di Indonesia, ya. Karena memang secara umum kita hanya menggunakan bahasa Indonesia untuk untuk subtitling sendiri begitu. Kita tidak pernah menggunakan bahasa-bahasa lain kecuali memang untuk yang kontennya specialized seperti itu. Nah, this is I have some examples ya of the subtitle. Di sini di layar kalian bisa dilihat ini adalah salah satu tayangan film begitu, yang mana filmnya sendiri berbahasa Inggris dan subtitle yang ada di sana juga berbahasa Inggris. Jadi antara source dan juga target language-nya berada di bahasa yang sama. Ini yang kita maksud dengan intralingual, ya, intralingual. Sedangkan yang ini adalah contoh yang interlingual. Jadi filmnya berbahasa Inggris, subtitlenya berbahasa Indonesia. Oke, silahkan dilihat di sana bahwa ada dua baris saja. Dialog yang ada di atas itu adalah dialog dari salah satu pemeran di sana, sementara yang di bawahnya adalah pemeran lain. Nah, format ini yang cukup banyak dipakai. Sementara ada format lain ketika ada dua orang yang berdialog, pemisahannya adalah menggunakan garis miring, itu juga bisa dipakai gitu. Jadi tentang format ada beberapa format yang kita bisa perhatikan nanti. Nah, for this one ya, ini dari film yang sama sebenarnya. Ini adalah contoh subtitle yang saya maksud kurang baik sebenarnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 baris di dalam subtitle ini, sehingga tulisannya bisa dikatakan hampir separuh dari layar yang ada. Inilah alasan mengapa tren yang kita bisa ikuti, yang dianggap subtitling yang baik, biasanya hanya terdiri dari maksimum 2 baris saja, ya. Okay, I think that's it for today's discussion. Hopefully you can follow every explanation that I gave to you, and then you are ready to do some exercises regarding subtitle or subtitling. Okay, thank you so much for your attention. Make sure that you stay safe, stay healthy, and stay home. Okay, semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa segera bertemu di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.